Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan hidup kita, manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita bergembira sekaligus ancaman bagi kehidupan manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah suatu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan ini kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 1444 Hijriah, merupakan Ramadan terakhir bagi kita, ataukah nanti Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, Ramadan 1445 Hijriah. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi kita, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk meningkatkan berbagai macam ibadah dan amal soleh di bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu begitu banyak keutamaan, kemuliaan, keistimewaan. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan betapa istimewanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Salah satu hadis dari Imam Muslim yang berbunyi, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi'asri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi, semua amalan Bani Adam dilipat gandakan, kebaikan dibalas dengan 10, bahkan hingga 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku
dan akulah yang akan membalasnya. Kemudian dalam hadis lain seperti yang disampaikan di awal muqaddimah tadi, an Abi Umamah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang mengantarkanku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah bersabda, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada amalan yang semisal dengan itu. Kemudian dalam hadis lain juga diceritakan, hadis dari Imam Al-Baihaqi, diceritakan bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang sahabat, kemudian 2 di antaranya meninggal dalam medan pertempuran atau meninggal saat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun kemudian, 1 sahabatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya menyusul 2 sahabat yang lebih dulu meninggal dalam keadaan syahid tadi. Kemudian apa yang terjadi? Ada lagi 1 sahabat yang melihat dalam mimpi tentang 3 sahabat yang sudah meninggal dunia tadi. 1 sahabat melihat dalam mimpi, ternyata sahabat yang meninggal belakangan justru lebih duluan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimpi tersebut membuat para sahabat itu penasaran, langsung datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang atau menceritakan mimpi tersebut. Kemudian ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah, apa tanggapan Rasulullah, apa respon Rasulullah ketika mendengar cerita tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah yang ketiga itu umurnya panjang 1 tahun? Kemudian dia memanfaatkan umur 1 tahun itu untuk berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kemudian ia berpuasa. Puasa yang dia lakukan itu adalah tentu puasa yang terbaik, puasa yang berkualitas. Kemudian selama 1 tahun ia juga melaksanakan banyak sekali sholat yang jumlahnya ribuan rakaat. Maka kata Nabi, jarak keduanya diibaratkan seperti antara langit dan bumi. Masya Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tadi merupakan satu fadilah yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita betapa dahsyatnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian berbahagia jugalah kepada orang-orang yang memiliki umur panjang, lantas umurnya itu dimanfaatkan untuk banyak sekali melaksanakan ibadah-ibadah, termasuk ibadah di bulan suci Ramadan. Karena kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang usianya dan baik amalannya. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, ya marilah kita isi hari-hari Ramadan ya dengan penuh semangat,
dengan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah apabila kita mampu berpuasa dengan baik, maka predikat takwa yang akan kita dapatkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya ceramah singkat yang menemani bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya bisa menambah pemahaman kita ya, untuk belajar tentang bagaimana memahami puasa yang baik dan benar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.